Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Dianita Dwi Puspita dengan NIM G2A02351 dari kelas 4C. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu responden yang dimana dia merupakan partner saya sendiri. Dan wawancara ini bertujuan untuk saya tahu keadaan responden sesuai dengan judul penelitian saya, yaitu perbedaan kadar kolesterol remaja putri akibat konsumsi tepung nafas. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada responden saya. Sebelumnya kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya kakak baik dengan kakak. Sebelumnya saya izin untuk meminta waktu dan kesempatan untuk mencari kakak guna untuk pengertian saya ke depannya. Sebelumnya kan boleh sebutkan usia kakak dulu. Usia saya 19 tahun. Apakah kakak ingat berat badan kakak berapa? Terakhir ukur berat badan itu 44. Kalau untuk tinggi badannya 160. Sebenarnya apakah kakak punya riwayat kolesterol atau jantung? Ada riwayat kolesterol. Seberapa sering kakak mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, terus daging berlemak, makanan cepat saji? Sering sih kak, soalnya setiap hari tuh biasanya saya makan kayak gorengan, terus makanan saji. Oke, lumayan cukup sering ya teman-teman. Berapa kali kakak dalam seminggu berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang intensif, sedang ataupun tinggi, yang minimal 30 menit gitu? Biasanya 2 minggu sekali saya rutin setiap pada pagi hari. Apakah kakak merokok atau tidak? Enggak. Apakah kakak memiliki riwayat keluarga dengan kadar kolesterol yang tinggi atau penyakit jantung sakit? Kalau riwayat keluarga ada kak riwayat kolesterol. Dari orang tua atau dari nenek atau kakek? Dari orang tua. Ya, seberapa sering kakak mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari? Setiap harinya itu 1 sampai 2 porsi. Cukup seimbang ya. Apakah kakak sering rutin memeriksakan kadar kolesterol ke fasilitas kesehatan mungkin, atau kakak mengecek kolesterol itu secara rutin mandiri? Kalau ngecek sih biasanya mandiri kan, belum dicek di laptop. Berarti punya alat gini sendiri ya? Punya. Sebelumnya kak, apakah kakak kenal dengan tepung singkong atau biasanya kita sebut tepung mokas? Pernah kak? Kenal. Berarti seberapa kakak sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung mokas? Nggak sering sih kak, tapi akhir-akhir ini emang sering konsumsi tepung mokas. Dan biasanya tuh jenis makanan apa yang sering kakak konsumsi dengan kandungan tepung mokas? Biasanya itu makanan gorengan sih kak. Menurut kakak, apakah kadar kolesterol tinggi itu dapat dicegah melalui pola makan atau gaya hidup? Biasanya dapat dicegah dengan makan makanan sehat, terus kayak rajin olahraga gitu. Kan sebelumnya kakak itu pernah sering juga melakukan pengecekan kolesterol. Nah itu kalau saya boleh tahu berapa kadar kolesterol kakak? 300. Wah, cukup tinggi ya kak? Iya, tinggi dengan usia 19 tahun seperti itu. Nah, apakah kakak ini mengalami atau kerasa gejala seperti misalkan kayak kelelahan atau nyeri dada atau sesak napas gitu? Biasanya
ngalamin Kak, kayak kelelahan, tiba-tiba nyedada, sesak nafas, itu biasanya Kakak rasain itu saat apa? Atau misalkan Kakak lagi sering banget nih di fase makan junk food misalkan, nah itu baru terasa atau terasanya itu dalam kondisi sedang? Biasanya itu terasa pas waktu lemak-lemak itu berarti itu mulai rasanya. Dan itu frekuensi sakitnya tuh kira-kira tuh sering atau gimana? Sering. Setelah dari wawancara ini, mungkin jawaban-jawaban tadi yang merupakan visi dan questionnaire akan kita lanjuti untuk tahap penegasannya. Baik Kak Tata, sebelumnya terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga Kakak diberikan kesembuhan dan kesehatan selalu. Baik teman-teman, mungkin tadi adalah salah satu jawaban dari question respon dari saya sendiri, yang dimana nanti akan saya lakukan instrumen penelitian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.